Hadir, Bu. Roza, hadir Bu. Alhamdulillah kita hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di dalam RPP Ibu seperti ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa memahami pengertian manajemen. Kedua, siswa memahami unsur-unsur manajemen. Ketiga, siswa memahami fungsi-fungsi manajemen. Yang keempat, siswa memahami bidang-bidang manajemen. Siapa di sini yang bisa memberikan contoh dari kegiatan manajemen? Saya, Bu. Ya, coba Ana. Contohnya seperti mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari. Ya, benar ya. Kegiatan sehari-hari itu bisa juga dalam memanajemen, karena memanajemen waktu. Seperti kayak kalian memanajemen sebelum mandi itu jamnya harus sesuai, jam makan, jam berangkat sekolah. Karena jika tidak mengatur manajemen waktu, maka kalian bisa terlambat sekolah, ya kan? Nah, baiklah, sebelum itu Ibu akan memberikan sebuah PPT. Mohon anak-anak simak semuanya ya. Ibu. Apa itu manajemen? Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia menagio yang artinya tangan. Jadi manajemen dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan untuk menangani atau mengelola dan mengawasi suatu aktivitas usaha. Menurut Espra Judiat Musutirjo, manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan menurut Son dan Pesiagian, manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dan rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan usaha orang lain. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas manajemen itu berkaitan dengan pengaturan sumber daya dalam pengelolaan suatu organisasi. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan kertas kerja dari seluruh komponen organisasi. Unsur-unsur manajemen di sini ada 6. Pertama, manusia, kedua, uang, ketiga, material, 4, atau mesin, 5, metode atau cara kerja, 6, market atau pasar. Pertama, kita akan menjelaskan manusia. Manusia diperlukan dalam manajemen untuk melaksanakan beberapa aktivitas dalam mencapai tujuan, misalnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Tanpa manusia, manajemen tidak mungkin mencapai tujuannya. Kedua, atau uang. Uang digunakan untuk membiayai tenaga kerja, membeli bahan-bahan material, dan mesin-mesin. Tiga, material atau bahan baku. Material ini digunakan sebagian besar dasar yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat adalah mesin atau mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan proses produksi, menciptakan efisiensi kerja, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas harga produksi. 5, metode. Metode adalah pemanfaatan manusia, uang, dan bahan dalam aktivitas manajemen. Perlu didukung metode kerja yang efisien. Metode kerja menggambarkan tata cara kerja yang teratur dan tersistem dengan mempertimbangkan aspek sasaran, fasilitas yang tersedia, alokasi waktu, uang, serta kegiatan usaha. Yang keenam, market atau pasar. Pasar tidak hanya sebatas tempat untuk menyalurkan hasil produksi, namun juga berperan sebagai faktor yang mendorong peningkatan hasil produksi. Dengan menganalisis pasar, perusahaan mampu mengetahui daya beli konsumen. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Pertama, planning merupakan langkah awal untuk menentukan tujuan. Pada perencanaan juga ditentukan strategi, kebijakan, prosedur, metode, dan standar yang diperlukan dalam mencapai tujuan tertentu. Kedua, organizing. Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, leading. Fungsi manajemen yang berkenaan dengan bagaimana menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, controlling.
Fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran, melakukan koreksi apabila diperlukan. Bidang manajemen yang pertama, manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi atau mengatur dan menyusun, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan sampai menyelenggarakan secara tertib sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan pengaturan secara maksimal faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, agar dapat menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Tujuan manajemen produksi adalah mengatur produksi barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. 3. Manajemen pemasaran. Di dalam manajemen pemasaran dikenal istilah bauran pemasaran, merupakan perangkat atau alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan berupa produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan memperoleh dan kegiatan utamanya yaitu menentukan sumber dana yang diperlukan, mengelola dana yang diperlukan dari aktivitas ekonomi, serta menentukan penggunaan alokasi sumber dana yang diperlukan untuk melakukan aktivitas ekonomi. 5. Manajemen personalia. Personalia atau kepegawaian mengandung arti keseluruhan orang yang bekerja pada suatu organisasi tertentu. Manajemen personalia merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atas pengandaan tenaga kerja, pengembangan, kompetensi, integrasi, dan pemeliharaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kontribusi personalia terhadap organisasi. Sekian materi hari ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, siapa yang ingin bertanya? Bu, saya Bu. Ya, Elsa? Saya mau bertanya siapa-siapa saja yang memerlukan manajemen keuangan ini. Nah, kira-kira siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Orang-orang yang membutuhkan manajemen keuangan ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, coba Devina. Kalau menurut saya, Bu, orang yang memerlukan manajemen keuangan yaitu orang yang sedang menjalankan bisnis. Ya, benar ya. Orang-orang yang sedang menjalankan bisnis itu memerlukan manajemen keuangan. Dan tidak hanya orang yang menjalankan bisnis saja ya, seperti perusahaan, organisasi. Karena dengan manajemen keuangan ini, mereka akan bisa melihat bagaimana sih keuangan mereka, bagaimana keadaan keuangan mereka, apakah baik atau buruk. Nah, jika buruk, maka manajemen keuangannya ini perlu diperbaiki. Dan disitulah kegunaannya manajemen keuangan. Nah, di sini ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok ya, kelompok 1 3 orang, di kelompok 2 3 orang. Ibu akan berikan lembaran dan kalian akan menjawabnya. Nanti masing-masing perwakilan akan maju ke depan ya. Tapi tidak ke sini dulu. Nah, silakan mulai diskusinya. Ibu akan memberikan waktu kalian 10 menit untuk
Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, solusi dari masalah perusahaan tersebut yaitu yang pertama, melakukan evaluasi dalam perusahaan agar mengetahui penyebab perusahaan mengalami kerugian. Jika ditemukan bahwa manajemennya yang tidak bagus, maka manajemen keuanganlah yang harus diperbaiki. Yang kedua, itu memperbaiki sistem bisnis. Yang ketiga, melakukan sebuah perubahan seperti memperbaiki sistem pemasaran yang awalnya sempit menjadi melebar dan mencari lokasi yang strategis untuk penjualan. Yang keempat, itu manfaat rekening baru yang berguna untuk praktek keuangan yang lebih baik dan sehat. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perwakilan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, solusinya seperti 1. Membuat strategi yang bagus, 2. Membuat manajemen keuangan yang baik, 3. Mengetahui penyebab hal tersebut bisa terjadi sehingga mudah membuat strategi yang baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah semua kelompok yang mempresentasikan hari ini. Nah, menurut penilaian Ibu, kelompok 1 lah yang memiliki jawaban yang lebih menarik, yang lebih terperinci ya. Selamat kelompok 1, tepuk tangan. Nah, juga akan memberikan reward kepada kelompok 1. Ayo kelompok 1, maju. Ya, perwakilannya. Ya, selamat. Maju, Bu. Ya. Karena presentasi kita hari ini sudah siap, sudah selesai semua materi kita hari ini. Nah, kesimpulan kelas kita pada pagi hari ini yaitu manajemen itu sangat penting. Seperti kegunaannya contoh seperti tadi, untuk organisasi, untuk orang yang menjalankan bisnis, untuk diri kita juga perlu memanajemennya ya. Karena dengan adanya manajemen ini, manajemen ini memiliki proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Dengan begitu, tujuan yang telah direncanakan akan berjalan dengan baik. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan